Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin pernah kalian alami, tapi jarang banget dibicarakan secara terbuka. Pernah nggak sih kalian merasa diabaikan atau dicuekin oleh seseorang yang penting dalam hidup kalian? Entah itu teman dekat, pasangan, atau bahkan orang-orang yang seharusnya lebih peduli sama diri kita. Rasanya pasti nggak enak kan? Ada perasaan kecewa, bingung, bahkan kadang sampai merasa diri ini nggak dihargai. Tapi tenanglah, karena hari ini kami bakal bahas beberapa hal yang bisa kamu coba lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini. Langkah-langkah ini nggak cuma bakal bantu kamu keluar dari perasaan sedih, tapi juga membantu kamu menjaga keseimbangan emosional agar nggak terjebak dalam perasaan negatif terlalu lama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, jangan terjebak overthinking. Seringkali ketika kita merasa dicuekin oleh orang yang kita anggap penting, baik itu teman atau bahkan pasangan, pikiran kita langsung berpacu ke hal-hal yang negatif. Begitu perasaan diabaikan datang, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan dalam kepala kita. Seperti contohnya, apa aku salah ngomong tadi ya? Atau mungkin mereka nggak suka aku lagi ya? Atau mungkin kita berpikir bahwa kita telah melakukan sesuatu yang membuat mereka itu menjauh. Kita mulai menyalahkan diri sendiri dan membayangkan skenario terburuk yang akhirnya hanya membuat kita semakin cemas. Namun coba berhenti sejenak dan pikirkan dengan jernih. Jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai diri kamu. Ingatlah, gak semua yang terjadi selalu berhubungan dengan diri kita. Bisa jadi mereka sedang sibuk dengan pekerjaan, masalah pribadi, atau bahkan sedang membutuhkan waktu untuk diri mereka sendiri. Terkadang, kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dan mulai memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Padahal, orang lain juga punya kehidupan dan perasaan yang harus mereka urus, yang kadang bisa membuat mereka terlihat cuek tanpa niat untuk melukai perasaan diri kita. Jadi jangan pernah buru-buru mendramatisir situasi ini. Jangan biarkan perasaan tidak dihargai menguasai pikiran kamu. Alih-alih overthinking, coba ambil waktu untuk menenangkan diri. Ingatlah, perasaan kita adalah hal yang paling penting. Tetapi kita juga harus memberi ruang untuk diri kita sendiri dan orang lain untuk bernafas tanpa terbebani oleh asumsi yang tidak jelas. Ketika kita bisa menenangkan pikiran dan berhenti overthinking, kita akan lebih mudah melihat situasi dengan lebih objektif dan rasional. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu upgrade dirimu, bukan moodmu. Ketika kita merasa diabaikan atau dicuekin oleh orang lain, seringkali kita terjebak dalam perasaan negatif yang gak hanya menguras energi. Kita mungkin mulai merasa kecewa, marah, atau bahkan mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Alih-alih membiarkan perasaan itu menguasai diri kita, kenapa nggak coba alihkan perhatian kamu ke hal-hal yang lebih produktif? Daripada terus-terusan memikirkan kenapa kamu dicuekin, coba manfaatkan waktu dan energi kamu untuk mengupgrade diri. Dan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk fokus pada pengembangan diri dan melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu lebih baik kembali. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Misalnya kamu bisa mulai dengan membaca buku yang sudah lama ingin kamu baca, mengeksplorasi topik baru yang menarik minatmu, atau belajar keterampilan baru yang bisa bermanfaat di masa depan. Bahkan olahraga bisa jadi pilihan yang sangat luar biasa. Selain membuat tubuhmu lebih sehat dan fit, olahraga juga bisa meningkatkan mood dan membuat kamu merasa lebih percaya diri. Aktivitas fisik dalam psikologi akan melepaskan endorfin yang bisa bikin kamu merasa lebih bahagia dan rileks. Dan percaya deh, ketika kamu mulai fokus pada hal-hal yang bermanfaat untuk diri kamu, energi positif yang kamu hasilkan akan membuat kamu lebih menarik tanpa harus berusaha lebih keras. Yang ketiga, komunikasikan dengan jujur. Ketika kamu merasa dicuekin, salah satu hal terbaik yang bisa kamu ambil adalah berbicara langsung dengan orang tersebut. Jangan biarkan perasaan tidak nyaman itu menumpuk begitu saja. Kalau kamu merasa hubungan ini penting dan ingin menyelesaikan masalah dengan baik, maka komunikasi yang jujur adalah kunci utamanya. Namun penting untuk mencari waktu yang tepat dan suasana yang nyaman untuk berbicara. Jangan memulai percakapan ini saat kamu sedang emosi atau ketika orang tersebut sedang sibuk ataupun stres.
Pilih momen di mana kalian berdua bisa duduk dengan tenang dan saling mendengarkan. Dalam percakapan ini, sampaikan perasaanmu dengan jujur dan terbuka, namun tetap dengan cara yang sopan ataupun tidak menuduh. Misalnya, kamu bisa mulai dengan kalimat seperti, "Aku merasa akhir-akhir ini kita jarang ngobrol. Ada sesuatu yang mengganggu nggak?" Kalimat ini lebih mengundang dialog daripada langsung menyalahkan atau membuat orang tersebut merasa terpojok. Dengan cara ini, kamu membuka ruang bagi orang itu untuk berbicara tanpa merasa diserang. Dan ingatlah, komunikasi yang baik adalah tentang mendengarkan dan memahami perasaan satu sama lain, bukan hanya menyampaikan apa yang kita rasakan. Saat kamu berbicara dengan jujur, bukan hanya perasaanmu yang akan lebih terungkap, tetapi kamu juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk menjelaskan perspektif mereka. Yang keempat, tetapkan batasan yang sehat. Jangan jadi yes person. Seringkali kita terlalu fokus pada menyenangkan orang lain sampai kita melupakan kebutuhan dan perasaan diri kita sendiri. Kita merasa harus selalu ada untuk orang lain, bahkan jika itu membuat kita merasa tidak dihargai ataupun dicuekin. Kadang kita malah berusaha keras untuk mendapatkan perhatian mereka, berharap dengan cara itu hubungan kita akan membaik. Tapi tahukah kamu, justru dengan membiarkan diri kita terus-terusan mengalah dan mengejar perhatian orang lain, kita bisa kehilangan rasa hormat terhadap diri kita sendiri. Inilah saatnya untuk mulai menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Batasan bukan berarti menjauh atau marah kepada orang tersebut, tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa kamu punya harga diri dan tidak bisa diperlakukan begitu saja. Jika seseorang cuek dan tidak memberikan perhatian yang kamu butuhkan, jangan merasa kamu harus terus-menerus memohon atau mengejar perhatian mereka. Terkadang kita perlu memberi ruang untuk diri kita sendiri dan menghargai diri kita lebih dahulu. Ingatlah, menjadi yes person itu adalah seseorang yang selalu mengalah demi menyenangkan orang lain, dan itu bukanlah cara yang sehat dalam menjalin suatu hubungan. Dengan menetapkan batasan yang tepat, kamu menunjukkan bahwa kamu berharga dan tidak akan menerima perlakuan yang tidak pantas. Yang kelima dan terakhir, let go dan move on dengan cara yang elegan. Terkadang, meskipun kita sudah melakukan segala usaha untuk memperbaiki hubungan atau mendapatkan perhatian yang kita inginkan, perubahan tidak selalu terjadi. Mungkin orang tersebut tetap cuek atau tidak menunjukkan tanda-tanda perhatian yang kita harapkan. Dalam situasi seperti ini, mungkin sudah saatnya untuk melangkah pergi dan melepaskan diri dari hubungan yang tidak lagi memberi kebahagiaan ataupun penghargaan. Namun penting untuk melepaskan itu dengan cara yang elegan. Tidak perlu ada drama, dendam, atau perasaan marah yang menyertainya. Biarkan pergi dengan damai dan penuh kedewasaan. Karena yang terpenting, menjaga martabat diri sendiri. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk terus mengejar orang yang tidak menghargai kehadiran dirimu. Energi kamu lebih berharga daripada terus-menerus berharap pada orang yang tidak memberikan perhatian atau rasa hormat yang pantas kamu terima. Dan itulah pembahasan kita hari ini. 5 hal yang bisa coba kamu lakukan kalau kamu merasa dicuekin ataupun diabaikan oleh seseorang. Ingatlah, perasaan kamu itu penting dan kamu berhak untuk dihargai. Jangan biarkan diri kamu terjebak dalam perasaan negatif yang gak produktif. Semoga tips ataupun cara tadi bisa bermanfaat kamu menghadapi situasi sulit ini dengan lebih bijak dan penuh pengertian. Kalau kamu punya pengalaman atau tips lain yang ingin dibagikan, jangan ragu dan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.